Ya, selamat datang rekan-rekan mahasiswa. Video kali ini akan membahas tentang kontrak ataupun perjanjian jual beli. Nah, untuk sebagai langkah awalnya, kita harus paham dulu apa itu pengertian dari jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian bertimbal balik di mana pihak yang satu berjanji untuk bersedia menyerahkan hak milik atas sesuatu barang dan pihak lainnya berjanji untuk menyerahkan harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan yang di atas dari perolehan hak milik tersebut. Nah, itulah pengertian dari jual beli. Nah, atas dari pengertian tersebut terdapat dua unsur. Pertama, harga atau price. Tentunya ini akan pemberian sejumlah uang. Nah, sejumlah uang ini pada hari ini bisa secara konvensional ataupun secara online. Ya, tinggal mengirim melalui m-banking ataupun media ATM. Kemudian yang kedua, ada yang diserahkan. Jadi, setelah uang tadi terima, otomatis ada yang diserahkan berupa hak milik atas barang ataupun dalam barang ataupun penguasaan atas sesuatu hal atas benda tersebut. Nah, begitu. Maaf sebelumnya ada agak tersedikit jeda. Nah, kemudian saat terjadinya jual beli. Di dalam saat terjadinya jual beli ini atau perjanjian kontrak ini ada beberapa hal. Pertama, ada konsensual, yaitu perjanjian jual beli sudah sah mengikat sejak terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. Yang kedua, ada obligator, yaitu jual beli belum memindahkan hak milik, baru memberikan ataupun meletakkan hak dan kewajibannya. Nah, itulah saatnya terjadi jual beli. Nah, kemudian kita masuk pada poin hak dan kewajiban para pihak. Nah, hak dan kewajiban dari penjual, pertama, menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Yang kedua, menanggung atau menjamin kenikmatan tentram atas barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga, menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. Jadi tidak boleh ada sesuatu rahasia ya di dalam pelaksanaan transaksi ini. Kemudian hak penjual menerima sejumlah harga berupa uang. Nah, setelah hak, maka kita masuk pada kewajiban. Hak dan kewajiban pembeli. Kewajiban dari pembeli adalah menyerahkan sejumlah harga berupa uang. Kemudian hak pembeli adalah lawan dari kewajiban penjual seperti telah diuraikan di atas. Oke? Nah, kemudian kita masuk pada poin pembayaran. Metode pembayaran yang dipakai adalah pertama, metode pembayaran tunai seketika. Jadi langsung lunas dibayarkan. Kedua, metode pembayaran dengan cicilan atau kredit. Jadi dicicil dulu nih. Nah, ketiga, metode pembayaran dengan memakai kartu kredit. Yang keempat, metode pembayaran dengan memakai kartu debit. Yang kelima, metode pembayaran dengan memakai cek. Yang keenam, metode pembayaran terlebih dahulu. Yang ketujuh, metode pembayaran secara open account. Yang kedelapan, metode pembayaran atas dasar konsinyasi. Kemudian yang kesembilan, metode pembayaran secara documentary collection. Dan yang ke-10 adalah metode pembayaran secara dokumentari kredit. Nah, itu dia. Kemudian kita masuk kepada one prestasi dan ganti rugi. Model-model one prestasi atas suatu kontrak termasuk kontrak jual beli adalah, nah, pertama, one prestasi berupa tidak memenuhi prestasi. Yang kedua, one prestasi belum terlambat memenuhi prestasi. Yang ketiga, yaitu one prestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi tersebut. Nah, one prestasi dari pembeli yaitu tidak melakukan kewajiban sesuai kontrak, yaitu tidak melakukan pembayaran atas harga barang yang telah dibelinya. One prestasi penjual, pertama, tidak menyerahkan barang objek jual belinya. Yang kedua, pemilikan atau penggunaan barang objek jual beli tidak aman bagi pembeli. Misalnya ada klaim dari pihak ketiga. Nah, kemudian yang ketiga, ada cacat yang tersembunyi pada benda yang menjadi objek jual beli. Nah, komponen-komponen untuk ganti rugi adalah sebagai berikut. Pertama, ada biaya. Kedua, ada rugi dalam arti sempit ya. Ketiga, ada bunga. Nah, terus bagaimana? Di mana sebenarnya yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan ada hal-hal tersebut? Pertama, ada ganti rugi saja.
Kedua, pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi. Ketiga, pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi. Keempat, pembatalan kontrak tanpa ganti rugi. Yang kelima, pembatalan kontrak dengan ganti rugi. Nah, kemudian jika pihak penjual yang melakukan wan prestasi, maka ganti rugi ekspektasi mengambil formula sebagai berikut. Pertama, formula pembelian dari pihak ketiga atau cover pemula, di mana besarnya kerugian dihitung dengan pengurangan harga barang yang sama dari harga tersebut. Jadi ada pengurangan harga barang yang sama dari harga tersebut. Kemudian yang kedua, ada formula harga pasar, yaitu market price, di mana kerugian yang harus diganti adalah harga pasar yang dikurangi harga kontrak ditambah biaya dan dikurangi biaya yang tidak jadi dikeluarkan. Nah, itu. Kemudian, jika pembeli melakukan wan prestasi, maka formula yang dipakai adalah sebagai berikut ini. Pertama, formula pembayaran harga barang atau price action, yaitu adalah harga barang seperti yang diperjanjikan dimintakan dari pembeli. Barang tersebut dipaksakan untuk diterima pembeli. Yang kedua, formula penjualan kembali atau resale formula. Nah, ini ganti rugi diberikan kepada pihak penjual dengan penghitungan berupa selisih antara harga kontrak dengan harga penjualan kembali dari harga ataupun dari barang yang bersangkutan kepada pihak ketiga. Dan yang ketiga, formula harga pasar. Formula harga pasar atau market formula adalah harga dalam kontrak dikurangi harga pasar dari barang tersebut. Barang tetap berada dalam pihak penjual. Yang keempat, formula kehilangan keuntungan atau loss profit, yaitu harga dalam kontrak dikurangi modal atau ongkos produksi dan dikurangi ongkos-ongkos yang dikeluarkan. Nah, yang selanjutnya poinnya adalah resiko atau force majeure. Nah, seperti yang telah diuraikan bahwa tidak satu orang pun dapat diminta pertanggungjawaban hukumnya manakala terjadi kejadian force majeure. Oleh karena itu, resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian atau peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak. Nah, yang menanggung risiko dari force majeure adalah satu, barang tertentu. Nah, kedua, barang generik. Yang ketiga, barang tumpukan. Dengan demikian bahwa selama belum dilever mengenai barang apa saja, risiko masih harus dipikul oleh penjual yang masih merupakan pemilik sampai saat barang tersebut secara yuridis diserahkan kepada pembeli. Nah, itulah poin-poin ataupun penjelasan dari bab ini terkait kontrak dan perjanjian jual beli. Semoga dapat dipahami. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan ataupun pernyataan dari rekan-rekan mahasiswa, dipersilahkan di dalam kolom komentar. Jadi sekian video pada kali ini. Semoga dapat membantu di dalam penjelasan terkait kontrak ataupun perjanjian jual beli. Terima kasih telah menyaksikan video ini.